Halo, selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Cindy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Cindy. Alhamdulillah, Bu Tika sehat ya. Baik, Bu Tika sekarang kira-kira sedang ada kesibukan atau tidak? Untuk pagi ini saya jam kosong dulu karena anak-anak sedang mengikuti kegiatan ekstra. Tetapi untuk nanti siang saya akan ada kegiatan perkuliahan. Baik, jadi Bu Tika untuk sekarang ini sedang longgar ya Bu ya? Atau dapat menyempatkan waktu untuk hari ini kita berdiskusi dengan saya ya Bu ya? Ya Bu, sekarang saya ada waktu untuk berdiskusi dengan Bu Cindy. Baik, begini Bu Tika. Hari ini rencananya saya akan mendiskusikan tentang kegiatan supervisi akademik praktik mengajar Bu Tika yang sudah saya observasi kemarin Bu Tika. Apakah Bu Tika sudah siap? Tentang kegiatan supervisi akademik kemarin ya Bu. Baik Bu, saya siap. Silakan. Baik Bu Tika, sebelumnya saya bertanya dulu nih Bu Tika ya. Untuk diskusi kali ini, Bu Tika nanti mempunyai harapan apa terkait praktik mengajar Bu Tika kemarin? Untuk pembicaraan hari ini saya ingin sharing dengan Bu Cindy tentang praktik mengajar yang sudah saya lakukan kemarin, apa kekurangan saya dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan saya juga dapat meminta saran atau masukan dari Bu Cindy agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, Bu Tika, jadi Bu Tika kali ini ingin sharing dengan saya tentang praktik mengajar yang sudah Bu Tika lakukan kemarin. Apakah kemarin terdapat kekurangan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, serta Bu Tika juga berharap mendapatkan saran atau masukan dari saya ke depannya agar bisa lebih baik. Gitu ya Bu Tika? Ya, seperti itu. Baik Bu Tika, semoga dengan percakapan yang kita lakukan hari ini sesuai dengan harapan Bu Tika ya. Namun demikian, saya ingin bertanya dulu Bu Tika, bagaimana perasaan Bu Tika kemarin setelah melakukan praktik mengajar yang saya observasi? Saya merasa lebih baik Bu karena sebelum melaksanakan praktik mengajar sudah di coaching Bu Cindy sehingga dalam membuat persiapan dapat lebih maksimal. Dan pada saat praktik mengajar saya melihat anak-anak sangat antusias dalam melaksanakan pengamatan. Mereka terlihat senang saat disajikan media nyata dan aktif dalam diskusi kelompok. Alhamdulillah. Jadi Bu Tika merasa lebih baik dari sebelumnya ya. Dan pada saat saya melakukan observasi kemarin, memang saya melihat nampak bahwa anak-anak di kelas tersebut sangat antusias dan juga semangat, serta saya juga melihat anak-anak senang dengan metode yang Bu Tika gunakan, yaitu kemarin metodenya metode pengamatan, demonstrasi dan juga belajar kelompok, diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian tentang rencana perbaikan dari proses coaching Bu Tika dulu, apakah menurut Bu Tika rencana-rencana tindak lanjut yang pernah dulu kita rencanakan, pernah Bu Tika utarakan, sudah terpenuhi semua pada praktek kemarin? Kalau menurut saya sebagian besar rencana tindakan yang saya utarakan kemarin sudah saya laksanakan, seperti halnya dengan menggunakan media konkret yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya, dalam singkong, dan guru, dan upaya dan sebagainya. Nah, baik. Jadi menurut Bu Tika, rencana aksinya dari proses coaching pra-observasi kemarin sudah dilaksanakan semua dengan baik ya Bu Tika ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu Tika, yang sudah ada di RPP kemarin, kira-kira menurut Bu Tika itu sudah tercapai apa belum? Tujuan belajarnya kemarin yaitu melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian daun beserta fungsinya, dan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang daun dengan tepat.
Menurut saya, tujuan tersebut sudah tercapai walaupun belum tuntas semua. Terlihat dalam hasil evaluasi masih ada sebagian 1-2 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Oh, jadi begitu ya Bu. Ketika merasa tujuan pembelajaran yang kemarin saat praktek mengajar sudah tercapai, walaupun belum menyeluruh pada semua siswa, gitu ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya, coba Ibu jelaskan apa yang menurut kita sudah baik dan perlu dipertahankan dari praktek mengajar kemarin Bu. Menurut saya, dari praktik mengajar saya kemarin, hal baik dan perlu dipertahankan adalah saya menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu pengamatan, demonstrasi, dan diskusi kelompok. Karena dengan mengamati menggunakan benda konkret, anak-anak dapat lebih mendalam pemahamannya, dan dengan demonstrasi serta diskusi kelompok, siswa menjadi aktif dalam belajar dan bisa saling bertukar pendapat dengan temannya, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Bisa saya ulangi atau simpulkan, jadi yang sudah baik dan perlu dipertahankan dari praktek mengajar di kita kemarin adalah metode belajar yang digunakan Bu Tika ya Bu, antara lain yaitu metode pengamatan, demonstrasi, dan diskusi kelompok. Juga menggunakan media konkret atau benda nyata agar pemahaman siswa lebih mendalam lagi terhadap materi yang Ibu Tika sajikan. Itu betul ya Bu ya? Nah, sekarang menurut Bu Tika nih Bu Tika, apakah ada hal-hal yang masih kurang dalam praktek mengajar kemarin dan sekiranya perlu dilakukan perbaikan? Dari praktek mengajar kemarin yang saya rasakan masih kurang. Mungkin saya belum memenuhi kebutuhan belajar semua murid karena saya belum melakukan pemetaan awal kebutuhan belajar murid, sehingga ada murid yang menurut saya pemahamannya kurang karena kuota yang saya berikan hanya 1 jenis saja. Gitu. Baik, jadi menurut Bu Tika tadi, Bu Tika menjelaskan bahwa Bu Tika ini merasa belum melakukan pemetaan kebutuhan siswa pada awal pembelajarannya ya, belum dilakukan pemetaan. Kemudian juga maksudnya tadi mungkin Bu Tika belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti itu ya maksudnya Bu. Ya. Sehingga ada siswa yang kurang memahami materi karena konten yang Bu Tika sajikan hanya 1 jenis. Maksudnya apakah betul begitu ya? Selain itu Bu, coba kita ingat-ingat lagi. Apakah masih ada hal lagi yang perlu diperbaiki dari praktek mengajar Bu Tika kemarin? Mungkin ini ya Bu, saya sepertinya kemarin lupa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ada di RPP kepada siswa dan langsung masuk ke materi. Oh iya ya Bu ya. Jadi Bu Tika kemarin merasa ada yang tertinggal dalam langkah-langkahnya alur RPP-nya. Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, Bu Tika merasa ketinggalan atau lupa ya Bu Tika ya. Jadi belum menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa. Lalu apakah masih ada lagi yang mengganjal di pikiran Bu Tika yang belum dilakukan kemarin? Apa masih ada Bu Tika? Oh iya Bu, saya ingat. Saya juga belum melaksanakan observasi untuk melakukan penilaian sikap terhadap siswa yang sedang melakukan kerja kelompok. Baik, ternyata Bu Tika juga sekarang jadi ingat ya, belum melakukan proses observasi penilaian sikap saat siswa berdiskusi kelompok ya. Nah, kira-kira Bu Tika ya, masih merasa ada yang kurang lagi apa bagaimana? Apa ya Bu, sepertinya sudah itu saja. Oh begitu ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang kurang. Oke, setelah Bu Tika tadi menyebutkan beberapa hal kekurangan tersebut, kemudian langkah-langkah apa saja
yang akan Bu Tika lakukan untuk melakukan perbaikan? Yang pertama tentu saya akan mencari informasi tentang permintaan kebutuhan siswa dan belajar bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi dulu. Baik, jadi Bu Tika nanti akan mencari informasi sebagai sumber belajar tentang pemetaan, bagaimana sih caranya memetakan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan, gitu ya Bu ya. Baik, lalu dari mana Bu Tika rencananya akan mencari informasi tersebut? Ya, saya bisa browsing di internet atau melihat video YouTube. Oke, jadi Bu Tika nantinya akan mencari informasi tentang pemetaan kebutuhan belajar dan juga pembelajaran berdiferensiasi melalui media sosial atau internet, mungkin bisa di YouTube dan lain-lain ya Bu ya. Lalu adakah cara lainnya lagi selain mencari informasi lewat internet atau media sosial? Pada Bu, saya akan berdiskusi dengan teman guru dan kepala sekolah mengenai hal ini. Nah, baik. Berarti Ibu Tika juga akan melakukan kolaborasi dengan teman guru yang lain ya. Untuk perihal penyampaian tujuan pembelajaran pada siswa tadi, bagaimana rencananya? Untuk yang itu saya berencana menuliskan di dalam RPP setiap daerah di dalam kegiatan awal secara rinci. Agar saya tidak lupa Bu, karena menurut saya ini juga sangat penting agar murid mengetahui tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran tersebut. Baik, jadi Bu Tika akan menuliskan tujuan pembelajarannya itu masuk ke dalam rincian kegiatan inti ya. Jadi semuanya ditulis. Tujuan pembelajaran siswa dapat sekian gitu ya Bu. Jadi itu nanti ketika Ibu melihat RPP sudah otomatis langsung ingat karena sudah ditulis secara rinci tujuannya di kegiatan awal. Nah, selain menuliskan tujuannya itu secara rinci di RPP, mungkin ada cara lainnya Bu? Saya akan meminta bantuan teman lain dan kepala sekolah untuk meneliti RPP yang saya buat sebelum saya gunakan untuk proses mengajar di kelas. Nah, luar biasa sekali Bu Tika. Jadi Bu Tika nanti bisa diingatkan oleh kepala sekolah dan teman guru lainnya ya, dengan cara meminta bantuan untuk sebelum melakukan proses pembelajaran bersama-sama berdiskusi tentang RPP Bu Tika ini, apakah masih ada kekurangan dan apakah sudah dapat digunakan untuk mengajar di dalam kelas ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk proses observasi dalam penilaian sikap tadi Bu, bagaimana ya Ibu rencananya dan perbaikannya nanti? Kalau untuk proses observasi penilaian sikap, saya kira sama Bu. Saya akan menuliskannya di dalam rincian langkah-langkah RPP pada kegiatan inti, dan sebelumnya lembar pengamatan harus sudah saya cetak agar dapat digunakan untuk penilaian. Baik, jadi langkah yang akan Bu Tika lakukan untuk perbaikan dalam pengamatan sikap dalam mengamati sikap siswa dalam melakukan kerja kelompok atau diskusi kelompok sama dengan yang tadi ya Bu, yaitu menuliskan secara rinci di dalam RPP, dan juga Bu Tika berencana mencetak lembar observasi atau lembar penilaian tersebut agar tidak lupa untuk melakukan penilaian ya Bu ya. Luar biasa sekali. Ternyata Bu Tika ini sudah mempunyai planning untuk memperbaiki kekurangan kemarin ya. Lalu kira-kira Bu Tika, kapan Bu Tika akan mulai melakukan planning tersebut? Secepatnya Bu, kalau bisa hari ini saya sudah mulai mencari informasi dan sumber belajar. Mantap sekali. Baik, Bu Tika akan mulai rencana perbaikan hari ini ya Bu ya. Semoga nantinya semuanya lancar dan selalu semangat ya Bu Tika ya, agar mendapatkan sesuai yang Bu Tika harapkan. Mungkin adakah sumber inspirasi atau dukungan yang dapat membuat Ibu Tika lebih semangat lagi?
Tentunya motivasi utama saya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, dan dengan berkolaborasi antar dan juga kepala sekolah akan membuat semangat saya tetap ada. Hebat sekali Bu Tika. Ternyata Bu Tika ini mengedepankan kebutuhan murid agar murid nanti senang dan bahagia dalam proses pembelajarannya ya. Juga Bu Tika menjunjung tinggi kolaborasi antara kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya Bu Tika. Kira-kira nih Bu Tika masih ada hal yang mengganjal di hati Bu Tika lagi apa gimana Bu Tika? Sebenarnya sudah tidak ada lagi, hanya saja saya ingin mendapat saran tentang praktik mengajar saya agar lebih baik lagi. Dari Bu sini mungkin bisa memberikan saran. Ya, ini karena Bu Tika yang minta sarannya ya Bu Tika, jadi saya juga akan memberikan saran karena diminta. Nah, kalau saran dari saya Bu Tika harus tetap semangat untuk kita belajar. Kemudian Bu Tika bisa rajin mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk mengupgrade ilmu-ilmu supaya nanti mendapat wawasan yang lebih baik lagi agar dapat melayani kebutuhan belajar siswa. Kemudian kita juga bisa aktif di dalam kegiatan KKG dan selalu berkolaborasi dengan rekan yang lain dan juga kepala sekolah. Mungkin itu saja saran dari saya Bu Tika. Ya baik Bu, terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Oke, ini Bu Tika, dari percakapan atau diskusi kita hari ini, apa yang sudah Bu Tika dapatkan? Dari percakapan ini saya dapat mengetahui potensi diri saya dalam praktik mengajar kemarin. Hal apa yang sudah baik saya lakukan, dan saya juga mengetahui hal yang kurang dalam praktik mengajar. Tidak hanya itu saja, saya juga mendapat solusi rencana perbaikan tersebut. Baik, luar biasa sekali. Jadi Bu Tika ini sudah mendapatkan solusi dari percakapan hari ini ya Bu ya. Bu Tika tadi sudah merasa mengetahui potensi diri apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Juga Bu Tika dapat merefleksi diri bahwa ternyata pembelajaran atau praktik belajarnya kemarin masih ada kekurangan dan harus ada perbaikan. Jadi Bu Tika sudah merasa dengan percakapan atau diskusi kita hari ini mendapatkan jalan keluar atau solusi ya Bu ya. Kemudian setelah kita berdiskusi, saya ingin tahu perasaan Bu Tika bagaimana Bu Tika? Alhamdulillah, perasaan saya saat ini saya merasa senang karena saya dapat menyampaikan permasalahan yang saya miliki. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Kensipi, saya menjadi terpikirkan hal yang sebelumnya belum atau lupa saya pikirkan untuk dimasukkan ke dalam RPP yang saya buat, sehingga akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Alhamdulillah, selamat ya Bu Tika. Saya ucapkan kepada Bu Tika, semoga kedepannya untuk rencana perbaikan dapat berjalan lancar dan sukses selalu untuk Bu Tika. Terima kasih Bu Tika atas waktunya yang diberikan hari ini. Juga jangan lupa saya menunggu kabar dari rencana perbaikan Bu Tika, bagaimana progresnya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol santai untuk membahas hal tersebut ya Bu Tika ya. Ya Bu, nanti saya pasti memberi kabar kepada Bu Siwi. Baik Bu, saya pamit dulu karena ada keperluan lain. Terima kasih Bu Siwi, selamat siang. Selamat siang Bu Tika, terima kasih.